benda yang diduga berasal dari pesawat. Ya, 95% pasti, 5% ini mungkin harus dilihat langsung begitu ya, diidentifikasi langsung. Melihat hal ini, Pak Alvin, apakah kemudian proses pencarian kira-kira akan memakan waktu atau ini menjadi titik terang utama dari proses selanjutnya? Ini kan baru temuan awal ya. Kemudian nanti tentunya harus dilakukan lagi, disisir lagi, apakah ada penumpang yang mungkin selamat menggunakan skoci penyelamat, pelampung dan sebagainya, dan kemudian juga harus dilakukan evakuasi, baik itu penumpang yang selamat maupun yang tewas, kemudian juga bangkai pesawat itu untuk membantu penyelidikan, dan juga itu tadi black box itu juga harus diambil kan untuk diteliti. Iya, bukankah Pak ketika kita sudah menemukan titik koordinat yang diperkirakan menjadi lokasi insiden terjadi, itu kita bisa langsung mencari sinyal pingernya misalnya untuk menangkap sonarnya begitu, bukankah bisa seperti itu Pak? Itu lebih memudahkan ya. Tapi kan kita juga tidak tahu apakah permukaan atau dasar lautnya itu seperti apa. Bisa saja yang terlihat sekarang yang bagian yang masih landai, kemudian ada yang curam masuk ke dalam, itu kita belum tahu, dan itu di luar kemampuan saya untuk menjawab itu. Baik, Pak Alvin, kemudian yang juga ingin kita ketahui soal insiden ini, Pak Alvin ya, apakah mungkin pesawat ini hancur menerjang perairan begitu, kemudian tenggelam seluruhnya dan hanya menyisakan beberapa serpihan-serpihan saja seperti ditemukan oleh tim Basarnas? Saya belum melihat persisnya seperti apa ya, tapi kalau melihat tadi ada pintu emergency terlepas, ini terlepas, sangat mungkin pesawat fuselage-nya itu minimal terpecah ya, terpecah, dan pecah itu pada umumnya karena impact pada saat bersentuhan dengan air, kecepatan tinggi, pecah. Kalau mendarat darurat ada ditching itu tidak pecah biasanya. Tapi untuk sementara nih Pak, mengingat ATC kita yang masih belum diperbarui, jika kemudian hal ini kembali terjadi, traffic begitu padat, kemudian kita juga tahu kondisi cuaca masih belum akan membaik, masih buruk sampai kira-kira awal 2015, apa yang sebaiknya kemudian harus dilakukan oleh seluruh pihak begitu? Yang pertama, kita tidak menyalahkan ATC ya, karena ini dan saya yakin ini di luar saya bisa mengkesampingkan bahwa ini kesalahan dari ATC karena tidak dari komunikasi dan sebagainya tidak terlihat adanya peran kesalahan ATC. Tapi memang ATC kita akan bisa lebih membantu apabila mereka dilengkapi dengan perlengkapan kerja yang jauh lebih modern, dan juga itu beban kerjanya juga bisa dikurangi, manusianya ditambah sehingga satu air traffic controller itu menghandle mungkin hanya 8 penerbangan, tidak sampai 15 atau 20 penerbangan itu. Kalau untuk kita sendiri nih Pak, ada rasa cemas ya Pak ya, ada rasa cemas di masyarakat lah Pak, terutama yang awam. Bagaimana, ada ininya nggak Pak, ada sedikit berbagi imbauan atau pesan atau tips lah bagaimana ya baiknya, apakah kondisi cuaca kita ini, udara atau wilayah udara di Indonesia ini cukup aman untuk dilintasi? Ya, tentunya aman. Aman, sebab di atas Indonesia ini kita bisa lihatlah menggunakan app Flight Radar 24. Di atas Jakarta itu padatnya seperti apa. Tetap kita bisa mengatur itu. Ya. Bahkan dalam kondisi cuaca jelek pun pengaturan, kadang ada pesawat yang terpaksa didaratkan di Halim dan sebagainya, tetap aman. Namun aman itu karena semua pihak yang terkait sadar bahwa safety is number one priority, termasuk penumpang. Jadi penumpang pun juga punya tanggung jawab terhadap keselamatan, termasuk juga mengikuti instruksi dari awak pesawat, yaitu pada saat ada peragaan safety itu diperhatikan, tahu di mana jendela darurat, pintu darurat, bagaimana membukanya dan sebagainya.
Plus kalau diminta handphonenya mati, matikan. Udah nggak usah ngeyel. Sebenarnya hal-hal simpel ya. Kejadiannya seperti itu ya, karena dilarang oleh pramugari atau malah bertengkar kadang. Iya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun kita harus jeda dulu, tetap di Breaking News. Ya, Anda masih bersama kami di Breaking News dan kita masih lanjut pembicaraan dengan Pak Alvin. Pak Alvin, dalam kondisi seperti ini sebaiknya, tadi juga Rahma sudah tanya, kita menghindari penerbangan ini ya, pengguna pesawat ya, menghindari penerbangan yang di saat musim hujan atau cuaca buruk seperti ini. Kira-kira dari? Enggak juga sih. Ini sebentar lagi saya juga mau terbang ke Semarang, pesawat malam juga. Iya, kita sudah terhubung juga dengan Direktur Safety dan Standard Airnav Indonesia. Ada Pak Wisnu Darjono. Selamat sore, Pak Wisnu. Selamat sore. Iya, Pak Wisnu, ini dari temuan survei yang ditemukan sejauh ini, Pak Wisnu, kita ingin tahu nih, Pak, kira-kira dugaan Anda, Pak Wisnu, apa yang terjadi pada AirAsia KZ8501? Kami tidak bisa menyatakan apa yang kira-kira terjadi sampai dengan nanti dengan ditemukannya reruntuhan ini, diharapkan segera nanti black box bisa ditemukan dan dianalisa oleh KNKT. Disitulah baru data sebenarnya apa yang terjadi. Karena segala hal kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dari A sampai Z seolah-olah bisa saja iya begitu. Pak Wisnu, yang kami dengar saat ini Bapak sedang berada di Istana Kepresidenan begitu? Belum, saya besok pagi sekarang baru menyiapkan laporan-laporan untuk Pak Pres. Rencananya apa saja Pak yang akan dilaporkan kepada Presiden? Kami akan melaporkan tentang kronologis kejadian berdasarkan data sampai dengan ditemukannya reruntuhan hari ini. Dari kronologis yang sudah direkap sejauh ini, bisa dibagi bersama kita Pak, kira-kira bagaimana urutannya Pak? Ya, kami menyampaikan bahwa tentang kejadian yang selama ini sudah di mana mereka berangkat, kemudian kapan jam berapa dia kontak di Jakarta, kemudian jam berapa jam 6.12 itu kemudian dia minta deviate ke kiri karena cuaca, kemudian dia minta climb, itu seperti itu yang selama ini sudah beredar di masyarakat. Oke. Apakah bersamaan itu juga ada laporan soal indikasi Pak, indikasi penyebab misalnya? Tidak, kami tidak menyatakan indikasi penyebab karena itu ranahnya KNKT yang akan menyampaikan menginvestigasi itu. Kami menyampaikan data yang ada. Dan hari ini juga kami laporkan juga bahwa semua data itu sudah kami serahkan ke KNKT yang data yang kami punya. Iya, Pak Wisnu, kami sempat tadi berbincang juga dengan Pak Alvin Lee. Pak Alvin sempat mengatakan bahwa ATC yang Indonesia miliki ini adalah tergolong ATC yang sudah ketinggalan zaman begitu, Pak Wisnu. Radarnya. Iya, apakah tidak ada upaya dari pemerintah untuk kemudian memperbarui hal ini, Pak? Satu hal, kami ingin sampaikan bahwa radar yang kami punya baik itu di Makassar, yang di Jakarta, itu standar internasional. Jadi nanti silakan kapan-kapan kami akan mengundang untuk melihat bahwa fasilitas yang ada, radar yang ada di Jakarta ini adalah radar yang dipasang tahun 2013 pertengahan. Yang sebetulnya itu untuk backup kan Pak, sebab radar utamanya itu kan sejak Soekarno-Hatta beroperasi tahun 80-an itu Pak. Sekarang yang tidak, mainnya yang justru yang 2013 itu Pak. Sekarang itu utamanya itu, kemudian kami balik justru yang lama itu menjadi backupnya. Sambil memasang yang
akan centralized radar itu yang sedang dipersiapkan oleh Airnav Indonesia. Kami berharap di 2016 itu sudah menjadi lebih baru lagi. Tetapi fasilitas yang ada ini sudah diaudit oleh ICAO dan sebagainya. Kalau kita bisa melihat data dari hasil ICAO USWAP kemarin, justru di wilayah navigasi Indonesia mendapat nilai yang meningkat. Satu-satunya wilayah di navigasi tentang pelayanan navigasi. Iya, tapi Pak Wisnu, ketika kita mendengar bahwa ATC yang sementara kita pakai itu tadinya tadi 80-an, kemudian baru di-upgrade tahun 2013, apakah itu tidak terlalu lama, Pak? Kami dari Airnav Indonesia itu dibentuk tahun 2013, kami dilantik tahun 16 Januari 2013. Jadi ketika kemudian kami berhasil menggantikan sistem dengan yang sistem yang lebih baru ini, saya pikir itu yang penting adalah pelayanan itu menjadi lebih baik. Itu yang penting. Bahwa sebelumnya kami tidak, ya itu relatif lama. Itu nanti silakan dinilai sendiri gitu. Pak Wisnu, Ya, untuk Pak. radar yang nantinya diperkirakan bisa dioperasikan tahun 2016, apakah itu juga mengintegrasikan data cuaca di radar tersebut? Tidak, Pak. Jadi begini, untuk radar ATC, maka layar radar harus sebersih mungkin. Kalau itu di-overlaykan dengan radar cuaca, maka nanti di layar radar itu ada gambar cuaca buruk yang misalnya warnanya pink, kemudian warna kuning, warna hijau, dan sebagainya. Itu nanti membuat target menjadi tidak kelihatan. Karena yang satu itu radar secondary, untuk penerbangan itu radar secondary, sementara untuk radar weather radar kan lain lagi sistemnya. Nah, kami satu itu. Yang kedua, Bapak mungkin juga tahu bahwa Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang BMKG itu mewajibkan BMKG yang menyediakan weather report. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa pesawat wajib bawa weather radar. Itu di CASR 121, 123. Jadi, sebelum pesawat berangkat, sudah diberikan weather info dalam bentuk metar, tafor, profor. Selama perjalanan, pesawat harus mengandalkan weather radar, berikut informasi-informasi yang lain. ATC-nya mengatur pesawat supaya tidak tabrakan satu sama lain. Ya, Pak Wisnu. Ya. Ini tadi barusan saya lihat Pak Alvin ini senyum-senyum. Mungkin ada tanggapan untuk menanggapi pembicaraannya Pak Wisnu tadi. Bukankah akan lebih baik apabila dari ATC itu juga dapat membantu para penerbang itu menghindari. Jadi pada saat ATC memberikan clearance untuk arah tertentu atau ketinggian tertentu, itu juga sudah mempertimbangkan kondisi cuaca di daerah tersebut. Ya, Pak Alvin, untuk cuaca, untuk traffic yang begini padat, maka pemberian layanan navigasi penerbangan sesuai undang-undang itu kami akan terapkan itu. Nah, dalam hal memberikan layanan navigasi penerbangan, kami mengacu pada undang-undang yang ada karena para pembuat undang-undang itu sudah memikirkan bagaimana men-share tanggung jawab agar tidak semuanya di ATC. ATC-nya harus fokus melayani pelayanan navigasi penerbangan supaya penerbangan itu berjalan efektif, efisien. Tepat sekali, Layanan meteo itulah yang harus dikembangkan dengan sistem itu untuk untuk mendukung layanan navigasi penerbangan yang harus diberikan oleh BMKG. Iya, tepat sekali Pak. Walaupun data meteorologi itu dihandle oleh BMKG,
Tapi akan lebih baik kalau ATC itu dalam memberikan jalur atau mengarahkan jalur penerbangan itu kan juga mempertimbangkan kondisi cuaca. Dan itu akan sangat membantu dan meningkatkan keselamatan penerbangan. Saya melihat di negara-negara tetangga itu juga sudah memperhitungkan atau bahkan mengintegrasikan kondisi cuaca dalam perencanaan rute-rute tersebut. Saya sampaikan Pak Alvin bahwa bahwa dengan weather radar itu yang kalau toh ditarik ke ATC itu sifatnya 2 dimensi. Dengan kondisi kalau dikembangkan lagi seperti meteo, kemudian tahu tentang ketebalannya dan sebagainya, tentu saja ini akan mengurangi performa kinerja ATC. Jadi saya melihat masih perlu bahwa radar ATC harus dipisahkan dengan radar dengan radar weather radar, bahwa seperti di Soekarno-Hatta itu ada Pak weather radarnya, tapi di bawah di briefing office itu ada weather radar yang ditarik dari BMKG, tapi tidak di ruang kontrol. Karena kalau di ruang kontrol itu juga menjadi inefisien. Baik, ya. Pak Wisnu, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ini perbincangannya sangat menarik, tapi sayang sekali waktunya terbatas ya, Pak Wisnu. Pak Wisnu, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Baik, terima kasih, Pak Wisnu Darjono, Direktur Safety dan Standard Airnav Indonesia. Ini kebetulan juga Pak Alvin harus mengejar pesawat ya Pak ya. Iya. Jadi kita akan... terima kasih ya Pak atas terima kasih. Di sini. Kita akan lanjutkan breaking news, tapi usai jeda nih kita akan berterima kasih dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Alvin. Safety first. Kita akan kembali usai jeda.